Dahsyatnya sedekah yang pertama, abadi sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat orang kubur, kalian kalau dihidupkan lagi mau apa tidak? Mereka menjawab, jawabannya diceritakan dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri kami waktu ya Allah hidup qarib, semenit sedetik saja. Kalau dikasih hidup sedetik kamu mau apa? Kata mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersodaqah. Wirdun bahasa Arabnya, kita menyebutnya wirid, artinya sesuatu yang dirutinkan. Makanya kalau ada orang pengajian ibu-ibu sore-sore pun disebut juga wirid, walaupun isinya arisan. Wirid adalah bacaan rutin. Sampai ada ungkapan ulama yang agak sangat keras, saya pun segan untuk menerjemahkannya. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang enggak baca wirid maka dia monyet. Jadi alhamdulillah kita punya rutinan wirid. Wirid-wirid ini datangnya dari mana yang kita baca tadi? Itu semua diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Jadi yang paling bagus itu habis sholat subuh duduk baca wirid sampai terbit matahari, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Sholat sunat 2 rakaat dia dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadisnya hadis hasan. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf di antara ulama, kita amalkan. Saya pribadi mengajak jamaah biasanya dalam kajian subuh, habis baca zikir-zikir, membaca kitab hadis At-Targhib wa Tarhib, sampai waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Waktunya mudah saja, kita cari waktu maghrib di daerah masing-masing. Jadi kalau di Semarang maghribnya jam 5.30, berarti baca wiridnya sampai jam 5.30 pagi. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umroh. Ini mengobati hati yang udah nyetor haji furoda nggak dapat visa. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat badan, bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Kalau belum bisa, istiqomah saja baca wirid yang sudah dibacakan oleh guru kita tadi, tinggal di share di grup Yayasan Ma'had Islam Semarang, tinggal diamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masalahnya kita insya Allah baca wirid, sholat subuh berjamaah, tapi umur kita ini tidak panjang. Kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Jadi kita ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, dan asam-asam lainnya. Ada yang kekal abadi, yaitu Ma'had Islam. Perjuangan yang sulit adalah pembebasan tanah. Ternyata tanahnya sudah ada 6.000 meter, tapi karena tidak dibangun, kena khitan massal, tinggal 4.000 meter. Kalau 4.000 meter ini tidak kita selamatkan, habis. Maka 4.000 meter yang tersisa inilah. Jadi tadi saya tanya berapa meter tanahnya, tinggal 4.000 Ustaz. Di pusat kota atau di pinggir, di tengah kota, berarti nggak bisa ke samping. Dia mesti ke atas, sesuai dengan yang kita tonton di TV. Yang namanya pembangunan itu ke atas, bukan ke samping. Bangunannya mesti naik ke atas. Jadi kalau gitu kita mesti menyiapkan semennya, batu batanya. Saya lihat di samping udah ada batu bata. Biasanya peletakan batu pertama itu di atas tanah. Seumur-umur baru ini insya Allah peletakan batu pertama di hotel. Insya Allah. Lama sudah saya tausiah kemana-mana tempat. Baru ini peletakan batu pertama di hotel.
Nanti setelah diletakkan baru dibawa ke lokasi. Itu tidak mengurangi apapun. Catatan malaikat tidak pernah lalai dan lupa. Jadi dahsyatnya sedekah yang pertama adalah membuat orang kekal abadi, gak mati-mati sampai hari kiamat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang khawatir takut mati, kasih 100 sak semen, insya Allah bertahan 3 bulan. Kalau mau tambah lagi, bisa nambah lagi. Bapak-bapak yang khawatir nanti kalau saya meninggal dunia Pak Ustadz, rumah saya ini nanti akan dijual, anak-anak saya, istri saya diambil brownies, berondong manis, mobil saya diambil, lalu nama saya yang ada di STNK BPKB akan diganti, pasti. Nama yang ada di surat tanah akte notaris akan diganti Badan Pertanahan Nasional, pasti. Kenapa? Karena petugas pajak nggak mau nagih pajak kepada almarhum. Nama yang kekal abadi adalah nama di Yayasan Ma'had Islam. Dan ini saya senangnya tidak milik pribadi. Yayasan Ma'had Islam, ownernya bukan person, bukan orang, tapi umat. Dari umat kembali kepada umat, dimanfaatkan untuk umat. Ini sekolahnya Ustadz dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, boarding, tahfiz Quran. Abdul Somad umurnya tak panjang. Saya sudah hitung-hitung meninggal tahun 2040. Tapi malaikat maut kan nggak datang, nggak ngasih tahu, nggak ada jadwalnya, dia nggak punya schedule. Bisa aja dia datang malam ini. Tapi alhamdulillah, nama saya sudah masuk dalam tulisan keluarga besar Yayasan Ma'had Islam Semarang. Andai malam ini adalah malam terakhir bagi kita, saat kita ucapkan bismika Allahumma ahya wa amut, memang betul-betul amut, mati, maka kita tidak akan menyesal insya Allah. Yang penting transfer dulu ke nomor rekening berikut ini. Tapi bagi yang tidak mengambil bagian, maka dia hanya akan menjadi kenangan. Pernah jadi orang kaya, pernah jadi pejabat, pernah jadi konglomerat, pernah punya uang banyak, tapi tidak satu pun punya kita. Ada seorang ulama duduk di samping orang yang mau sakratul maut. Begitu meninggal, langsung lampu lilin yang ada di samping itu dia tiup. Kenapa kamu tiup? Orang meninggal mestinya kita hidupin banyak lampu, karena banyak yang mau takziah. Tadi sebelum dia mati, lilin itu punya dia. Setelah dia meninggal, lilin itu punya ahli warisnya. Dan kita tidak berhak memakai cahayanya, karena ahli warisnya belum tentu izin. Sekarang mobil itu punya ibu, sekarang rumah itu punya bapak. Sedetik sebelum malaikat maut tiba, setelah itu maka dia berganti. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat 50% kalau tidak ada anak. In kana lahunna waladun, kalau ibu melahirkan anak, falakumur rubu'u. Suami mendapat 1/4. Sekarang pengadilan menetapkan lagi pembagian baru yang disebut dengan gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Jadi kalau selama menikah dapat hasil 10 miliar, tidak dihitung sebelum menikah. Start nikah tahun 2000, sekarang 2022, meninggal dapat pencarian bersama 10 miliar. Sebelum bagi faraid hukum Islam, dibagi 2 menurut hakim. Duit ibu yang 10 miliar dibagi 2, 5 miliar untuk bapak. Kalau 5 miliar untuk bapak, itu yang nangis cuma sebelah kanan aja, yang sebelah kiri buka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lalu yang kekal abadi yang mana? 2-3 sak semen, batu kerikil, batu bata, kosen pintu, ngecor, tiang, itulah yang akan kekal abadi.